Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial atau simulasi cara pembuatan sistem pendingin udara pada suatu kandang ayam closed house. Video tutorial ini untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah Piranti Cerdas. Simulasi ini dilakukan menggunakan software Proteus dan Arduino IDE-nya dan beberapa komponen yang akan mendukung pembuatan sistem pendingin tersebut. Di sini saya akan menggunakan komponen yang saya akan menggunakan yaitu pertama Arduino Uno-nya, kedua itu ada DHT11 untuk mengukur sensor suhu sebagai sensor suhu. Di sini ada LED green, yellow, dan red. Ini untuk mengetahui kondisi pada saat suhu berapa akan menyala dan lain-lainnya. Terus ada motor DC sebagai kipas untuk mengatur suhunya yang dari kandang ayam. Nah, di sini saya akan merangkai komponen-komponen yang ada di sini. Untuk pinnya terserah dari pengguna. Di sini saya akan menggunakan pin 13 untuk di LED green-nya. Terus untuk pin 12-nya itu untuk LED yellow. Dan untuk pin 11-nya, sini saya gunakan untuk LED red. LED red. Nah, untuk motor DC-nya di sini saya menggunakan untuk motor DC-nya di sini saya akan menggunakan pin 9. Dan untuk sensor DHT-nya saya di sini pakai pin 4 saja. Dihubungkan dengan pin 2 dari DHT-nya. Sini di DHT-nya kita berikan power dan disambungkan ke pin 1 dari DHT. Setelah itu kita pasang ground-nya. Hubungkan seluruh komponen ke ground. Sini. Ini dari DHT-nya juga dihubungkan ke ground. Nah, setelah selesai, ini merupakan rangkaian dari sistem pendingin udaranya. Setelah itu kita masuk ke tahap pengkodingan. Di sini kita pertama inisialisasi awal dari panggil library DHT-nya. DHT.h. Di sini kita mendefinisikan awal dari setiap pin yang dari masing-masing komponen. Di sini define dari LED merah. Merah itu pinnya 11. Untuk LED kuning itu pinnya yaitu 12. Dan LED hijau itu pinnya 13. Untuk kipas sendiri atau motor DC-nya yaitu di pin 9 ya. Pin 9. Nah, itu untuk DHT-nya di pin DHT pinnya itu di pin 4 dan DHT type
itu DHT11. Sini saya menggunakan DHT11. Setelah itu kita inisialisasi awal dari untuk membuat objek DHT-nya. Di sini kita manggil kelas DHT, buat objeknya DHT. Isinya itu DHT pin dan DHT type yang kita definisikan tadi. Setelah itu kita buat metode setup. Nah, di sini kita inisialisasi setiap pinnya, pin mode dari yang merah, LED merah, kita beri output. Itu yang lainnya tinggal kita copy, paste, berubah di sini. Jauh di sini kuning, di sini ada kipas. Setelah itu kita aktifkan library dari DHT-nya, jadi bikin ke sensor. Habis itu, setelah itu kita buat metode looping untuk ngeloop setiap detiknya. Di sini kita mau mengambil suhu dari sensor DHT-nya, kita simpan pertama di float suhu, variabel suhu. Kita ambil nilai suhu dari sensor DHT11 dengan cara kita objek DHT-nya. Setelah itu kita manggil read temperaturnya. Setelah itu kita buat kondisi sesuai dengan permintaan dari tugas. Di sini suhu rendah itu kurang dari sama dengan 25 derajat Celcius. Berarti jika suhunya kurang dari sama dengan 25 derajat Celcius, maka LED berwarna hijaunya menyala dan motor DC-nya tidak menyala. Di sini berarti yang hijaunya itu nyala, sedang yang motor DC-nya itu tidak nyala. Di sini untuk LED yang lainnya itu berarti mati, cuman LED hijau saja yang menyala. Di sini kuningnya mati dan merahnya mati. Nah, itu untuk kondisi kedua itu suhu sedang antara 26 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Berarti else if kita suhunya lebih dari 25 dan suhunya itu kurang dari 35, kurang dari 3 sama dengan 35 derajat Celcius, maka LED yang nyala adalah LED kuning dan DC motornya itu menyala pelan. Di sini kita gunakan ini, kita copy saja. Nah, di sini hijaunya mati, yang nyala itu yang kuning, yang merahnya juga mati, terus kipasnya itu menyala pelan. Nah, untuk yang di suhu sedang ini, kita sesuaikan dengan permintaan dari modulnya. Seiring dengan menyala kipas, suhu akan menurun dan ini akan mempengaruhi suhu lampu LED yang menyala dan putaran kipas sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk
mengatur daya yang diberikan di ini, saya menggunakan mapping dari setiap nilai suhunya itu. Di sini kita menggunakan mapping, kita masukkan nilai suhu dari yang terkecil suhunya yang diminta itu berarti kan 26 sampai ke suhu 35, menjadi yang paling kecilnya itu daya dari kipasnya itu saya berikan 1, sampai yang daya yang tertingginya yaitu 254. Setelah itu kita masukkan di sini bukan 0, kita masukkan suhu. Nah, di sini berarti kipasnya tergantung dari mapping yang dari suhu yang ada dan mappingnya itu berapa. Berarti kecepatannya di sini. Setelah itu suhu tingginya itu lebih dari sama dengan 36. Nah, berarti else ini suhu tingginya itu berarti kan lebih. Berarti kan udah lewat kondisinya, berarti lebih pakai di sini saya gunakan else saja. Jika suhu tinggi berarti lampu LED yang nyala adalah berwarna merah. Di sini kita copy saja yang merah nyala. Yang kuningnya dan hijaunya mati. Dan untuk kipasnya itu menyala kencang. Menyala kencang di sini daya yang saya berikan adalah 255, itu paling kencang. Mungkin itu saja. Habis itu kita run. Kita copy file hex-nya di sini. Karena kita menggunakan Proteus, kita harus mengcopy ininya, file hex-nya. Ekstensi hex-nya. Copy. Itu kita paste di program file sini. Oke. Setelah itu kita atur suhunya ini. Misal dari yang kuning saja, di sini suhunya 27 Celcius, kita run. Nah, di sini untuk suhunya 27 derajat Celcius, maka LED kuning yang nyala. Maka kecepatan kipasnya akan pelan nyala. Jika kita tambahkan, naikkan suhunya, jika suhunya naik, maka kecepatan kipasnya juga akan naik. Nah, di sini akan naik jika suhunya itu lebih dari 35, 6, maka LED merah yang nyala dan kecepatan kipasnya akan naik kencang gitu. Jika suhunya kurang dari 25 derajat Celcius, maka LED green yang nyala dan kipasnya akan mulai mati atau tidak nyala lagi. Mungkin itu saja video tutorial atau simulasi pembuatan sistem pendingin udara untuk kandang ayam close house. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.